Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ferdian, NIM 1803101009, kelas 5A Akuntansi, akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Gasal tahun akademik 2020-2021 dalam mata kuliah Akuntansi Syariah. Pertanyaan yang pertama, susunlah jurnal atau pihak Sohibul Mal dan pihak Mudhorib atas transaksi akad mudharabah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Angger melakukan akad mudharabah bersama Tuan Ganes. Tuan Angger selaku Sohibul Mal menyerahkan dana atau modal senilai Rp25.750.000 kepada Tuan Ganes selaku Mudhorib untuk menjalankan sebuah usaha. Periode akad antara keduanya adalah selama 2 tahun. Keduanya sepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil Sohibul Mal dibagi Mudhorib sama dengan 25 dibagi 75. Penyelesaiannya yaitu tertulis jurnal Tuan Angger pada tanggal 1 Januari dengan keterangan investasi mudharabah pada kas sebesar Rp25.750.000. Sedangkan jurnal Tuan Ganes pada tanggal 1 Januari tertulis dengan keterangan kas pada dana syirkah temporer dengan nilai Rp25.750.000. Sedangkan soal kedua yaitu diketahui sebagian data keuangan dari suatu usaha yang dibangun melalui akad mudharabah sebagai berikut. Penjualan sebesar Rp11 juta, HPP sebesar Rp6.500.000, biaya-biaya sebesar Rp2.350.000. Jika kedua belah pihak yaitu antara Sohibul Mal dan Mudhorib menyepakati bagi laba dengan nisbah 30 dibagi 70, maka hitunglah bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing Sohibul Mal dan Mudhorib. Penyelesaiannya yaitu penjualan dikurangi dengan HPP. Penjualan senilai Rp11 juta dikurangi dengan HPP senilai Rp6.500.000 menghasilkan laba kotor senilai Rp4.500.000. Sedangkan laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya sebesar Rp2.350.000 menghasilkan laba bersih senilai Rp2.150.000. Nah, prinsip bagi hasil nisbah sama dengan pemilik dana dibagi pengelola dana sama dengan 30 dibagi 70. Pemilik dana 30% dikali Rp2.150.000 menghasilkan Rp645.000. Pengelola dana 70% kali Rp2.150.000 sama dengan Rp1.505.000. Lanjut soal ketiga, yaitu Nyonya Aisyah menginvestasikan uangnya sebesar Rp6 juta untuk usaha bakery yang dimiliki Nyonya Binti dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun serta nisbah yang disepakati Nyonya Aisyah dibagi Nyonya Binti adalah 1 dibagi 3. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan usaha tersebut membutuhkan tambahan dana atas persetujuan Nyonya Aisyah, maka Nyonya Binti menginvestasikan modalnya sebesar Rp1.875.000. Berubah menjadi akad apakah jika Nyonya Binti ikut menginvestasikan modalnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika pada tahun pertama usaha bakery tersebut memperoleh laba sebesar Rp3.750.000, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti? Penyelesaian nomor 3 yaitu akad yang terjadi setelah Nyonya Binti ikut menginvestasikan modalnya yaitu akad musyarakah di mana perhitungan keuntungan pada tahun pertama adalah Rp3.150.000 dengan nisbah pembagian 1 dibagi 3. Nyonya Aisyah sama dengan 1/4 dikali Rp3.750.000 menghasilkan
Rp937.500. Sedangkan Nyonya Binti sama dengan 3/4 dikali Rp3.750.000 menghasilkan Rp2.812.500.000. Lanjut ke soal nomor 4. Susunlah jurnal atau dari sisi perusahaan bentukan mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Nyonya Khoriyah selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai Rp15 juta. Sedangkan Tuan Bashri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai Rp8.250.000. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyonya Khadijah dibagi Tuan Bashri sama dengan 3 dibagi 1. Nah, penyelesaian dari nomor 4 tersebut yaitu tertulis jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah pada tanggal 1 Oktober dengan keterangan investasi musyarakah pada kas senilai Rp15 juta. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 5. Jelaskan apa itu akad murabahah dan mengapa akad murabahah ini dianjurkan dalam syariah Islam. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Akad murabahah dianjurkan dalam syariah Islam karena merupakan transaksi jual beli di mana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba di mana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang. Kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya. Kelebihan inilah yang dinamakan riba. Selanjutnya, nomor 6. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akad salam paralel? Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad salam, syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan di antara kedua belah pihak agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Selanjutnya, nomor 7. Apa yang membedakan akad istisna dan akad salam? Jika akad salam, barang yang diakadkan sudah jadi atau ready, tetapi saat akad barang tersebut bisa diserahkan terimakan kepada pembeli. Sedangkan dalam akad istisna, barang yang diakadkan belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual sesuai spesifikasi yang pembeli inginkan. Selanjutnya, nomor 8. Bagaimanakah konsep penerapan akad ijrah mutahiyah bit tamlik? Jawab, al-ijrah al-mutahiyah bit tamlik adalah akad penggabungan antara dua akad, yaitu akad sewa atau ijarah dengan hak pemindah kepemilikan di akhir akad setelah pemenuhan kewajiban tanggungan dari nasabah ke pihak bank. Selanjutnya, nomor 9. Jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat. Harta zakat yang wajib dizakati memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu kepemilikan sempurna. Yang dimaksud dengan nisbah adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat melebihi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, nomor 10, pertanyaannya adalah tuliskan secara singkat ide penelitian mengenai wakaf dan apa yang menarik dari ide tersebut. Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. Berikut adalah ide penelitian mengenai wakaf. Nah,
Apa yang menarik dari ide tersebut? Penelitian tersebut berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Sekian jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester Gansal tahun akademik 2020-2021. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.